Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, tinggal di kota metropolitan atau di lingkungan orang-orang yang gemar menunjukkan kemewahan ya, seperti kita nih saat ini ya, tinggal di kota metropolitan memang ternyata penuh godaan, Abdi. Nah, Naila, hal inilah yang kemudian memicu seseorang untuk terperangkap dengan gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Budget pas-pasan, tapi jiwa sosialita. Ini menjadi fenomena yang sering terjadi saat ini, pemirsa. Terkadang seseorang membeli barang-barang mahal, makan di restoran mewah, hanya demi memuaskan keinginan, padahal penghasilannya pas-pasan. Ya, hal ini dilakukan biasanya karena lingkungan sekitar yang sering menunjukkan kemewahan, sehingga membuat seseorang berkeinginan untuk memiliki barang atau gaya hidup yang sama. Karena gaya hidup mewah butuh modal yang besar, maka tak sedikit orang akhirnya nekat untuk mencari pinjaman demi memuaskan keinginan yang selangit. Padahal kebiasaan semacam ini dapat memperburuk kondisi keuangan hingga membuat seseorang tak punya tabungan untuk masa depan. Merasa tersindir gak sih dengan informasi tadi? Dan pemirsa, banyak orang yang ingin terlihat wah dengan penampilan oke, barang-barang branded padahal gaji nggak seberapa. Nah, tidak sedikit juga orang yang mengambil jalan pintas nih untuk bisa memenuhi keinginannya itu dengan berhutang. Lalu bagaimana ya menyiasati gaya hidup yang selangit tapi penghasilan menuntut kita untuk irit? Sudah bergabung bersama kami perencana keuangan Baren Mohadin. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Mas Baren. Selamat siang Mas Baren. Selamat siang Mbak Naila dan juga Mas Abdi. Mas Abdi, Mas Baren, ini bagaimana nih pertanyaan kita kalau misal kita punya selera tinggi tapi budget kita atau penghasilan kita pas-pasan. Harus seperti apa nih kita menahan atau mengerem keinginan ataukah memang pengelolaan keuangan yang harus ditata kembali? Ya, artinya kan selera tidak sesuai dengan salary gitu ya, sehingga ada dua pilihan di sini. Entah itu meningkatkan salary-nya ataupun juga menurunkan seleranya. Pilihan pertama tidak banyak disukai oleh orang-orang karena mungkin dia harus berusaha lebih gitu ya, ataupun juga dia harus bekerja keras. Tapi di sisi lain juga salary yang ditingkatkan ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Ketika kita mendapatkan sebuah penghasilan setiap bulan, maka kita juga harus mengalokasikan sebagian untuk diinvestasikan. Investasinya ini jangan dulu ke investasi yang bersifat keuangan, tapi lebih ke skill, pengetahuan yang bisa menambah kapasitas diri, sehingga kita mendapatkan salary lebih, sehingga kita bisa menutupi selera yang kita mau. Tapi di sisi lain juga kita harus memanage selera yang kita miliki, supaya kita tidak berantakan secara keuangan, karena biasanya semakin tinggi salary-nya, seleranya pun juga semakin tinggi. Nah, di sini kita harus memiliki yang namanya kesabaran dalam diri kita. Kita harus memupuk kesabaran karena itu adalah kunci dalam mengelola keuangan. Kita sering sekali kalau tadi Mbak Naila sampaikan berutang untuk sesuatu hal yang sebetulnya belum kita mampu untuk beli. Karena apa? Karena kita tidak sabar untuk menikmati hal tersebut. Kita nggak sabar, orang-orang udah pakai handphone baru, kita belum pakai, akhirnya kita ngambil cicilan 12 bulan. Kita nggak sabar, orang-orang udah pada liburan ke sana kemari, akhirnya kita ngambil pay letter dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa menutupi atau kita bisa mencapai selera yang kita inginkan. Kita juga bisa dengan salary yang kita miliki saat ini mendapatkan selera atau mencapai selera yang kita inginkan dengan cara kita bisa mungkin membeli barang-barang bekas. Kalau misalkan tadi barang branded, kita nggak usah beli baru, kita bisa beli bekas. Kalaupun misalkan kita mau makan di resto-resto mewah gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa pakai voucher, kita bisa pakai diskon-diskon dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan supaya selera kita tidak membuat uang yang kita miliki berantakan. Baik, artinya pengaturan selera yang disesuaikan dengan salary ini juga sangat penting. Nah, Mas Baren, pasti kan adanya kita boros ataupun banyak beli-beli hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Lantas bagaimana cara membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, dan indikator apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, ini menarik sekali ya pertanyaannya, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang, dan apa yang ditanyakan Mas Abdi tadi adalah pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh seseorang, dan orang juga harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Namun sayangnya memang orang sulit sekali membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan, padahal untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan itu sangat-sangatlah mudah.
Saya ingin menyampaikan sebuah contoh gitu ya, misalkan kita lagi scroll sosial media atau kita lagi scroll online shop gitu ya, terus kita melihat sebuah barang, karena sekarang jalan-jalan juga sulit, biasanya kalau di mall kita lihat barang, ih bagus ya, ih lucu ya gitu. Nah, ketika kita melihat sebuah barang, nilailah apakah kalau kita tidak membeli barang tersebut akan terganggu hidup kita ataukah tidak. Kalau kemudian hidup kita yang akan terganggu, maka barang tersebut adalah kebutuhan kita, gitu ya. Kita misalkan lagi jalan-jalan di supermarket, terus kemudian kita lihat beras, gitu. Kebetulan beras di rumah juga habis, gitu. Kalau kita nggak beli beras tersebut, maka keluarga di rumah akan kelaparan, gitu ya. Tapi kemudian kalau barang tersebut ketika tidak kita penuhi, dan yang akan terganggu adalah gengsi kita, kalau itu adalah sebuah keinginan. Jadi kalau misalkan kemudian kita tidak membeli barang tersebut dan kemudian kita merasa malu karena orang udah pada pakai, kita tidak belum pakai, maka itu adalah keinginan. Jadi itu cara paling mudah untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ketika tidak dipenuhi, yang akan terganggu adalah tubuh kita. Kalau keinginan ketika tidak dipenuhi atau tidak dibeli barangnya, maka yang akan terganggu adalah gengsi kita. Nah, jangan sampai yang akan terganggu adalah gengsi kita. Apalagi kalau misalnya setiap gajian nih awal bulan kita buka handphone langsung ke platform e-commerce, wishlist. Nah, nih Mas Baren, bagaimana sih caranya supaya kebiasaan kita itu tidak berlanjut seterusnya untuk supaya kita ke depannya juga bisa mengatur pengelolaan atau rencana keuangan kita agar selera yang kita ingini nantinya bisa tersampaikan di waktu yang tepat, Mas Baren? Ya, itulah pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan bukan hanya bagaimana caranya untuk mencapai tujuan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi sesederhana bagaimana kita membuat rencana untuk menghabiskan gaji kita selama sebulan. Karena kadang-kala kita abai nih, kita dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu ya. Tapi kita nggak tahu uang ini tuh untuk apa aja sih. Sehingga kemudian uangnya lari entah kemana. Tahu-tahu kan tanggal 10 udah habis gitu ya. Tanggal 15 udah bingung nih untuk nunggu tanggal 25 atau tanggal 1. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita harus membuat rencana belanja bulanan. Uang yang kita dapatkan setiap bulannya itu akan kita gunakan untuk apa aja. Yang penting itu adalah untuk investasi. Pertama, bayar utang, kewajiban. Itu menjadi sebuah hal juga yang perlu dipenuhi dari penghasilan kita. Dan kemudian juga jangan lupakan hiburan juga itu menjadi hal yang penting untuk kita alokasikan dari pendapatan yang kita dapatkan setiap bulannya. Sehingga perencanaan menjadi sangat penting, lagi-lagi supaya kita tahu kemana uang yang kita miliki akan kita habiskan. Baik, artinya adanya perencanaan yang matang, perencanaan keuangan tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Baren ya, bahwa ini bisa dicatat juga nih untuk pemirsa bahwa tadi perencanaan keuangan, investasi, hutang dan juga kewajiban itu perlu didahulukan. Saya sampai catat nih biar biar nggak lupa ya. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena yang banyak sekali orang yang tidak kadang juga lupa gitu dan abai mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Itu pasti dilandasi dengan adanya impulsive buying gitu ya. Apa sebenarnya yang mungkin faktor apa yang mendorong ada impulsive buying? Kita udah tahu nih gaji kita sedikit, tapi masih ada aja gitu dorongan. Dan bagaimana caranya untuk tidak terkena lagi impulsive buying Apa ini? harus tanya ke psikolog ya? Coba silakan Mas Baren. Oke, yang pertama kenapa kita melakukan impulsive buying? Karena pertama kita merasa punya uangnya. Itu dulu ya yang pertama. Mungkin di awal bulan kenapa kemudian kita boros gitu ya, kita membeli segala sesuatu yang kita inginkan tanpa kemudian kita mempertimbangkan apakah kita mampu atau tidak, karena kita melihat di rekening kita itu nolnya masih banyak. Kalau 10 juta gitu nolnya masih banyak. Hingga kemudian ketika kita membeli barang yang harganya 200.000, 300.000 dibandingkan dengan 10 juta yang kita miliki, oh ya udah cuma 200.000, cuma 300.000. Tapi kalau itu terus berulang setiap harinya kan akhirnya boncos juga. Itu yang pertama, sehingga kemudian yang harus kita lakukan adalah kita harus menyisihkan dari gaji tersebut terlebih dahulu kepada pos investasi. Sisanya baru dibelanjakan. Jangan belanja dulu baru diinvestasikan. Sehingga apapun yang terjadi dengan uang kita, mau belanja apapun, pos investasi ini dan juga mungkin pos untuk bayar utang sudah terlaksanakan dengan baik gitu ya. Sehingga tidak terganggu nih pos investasi dan juga pos bayar utangnya. Dan kemudian yang kedua yang membuat kita kemudian impulsive buying juga, kita kebanyakan follow
orang-orang gitu ya yang kemudian menampilkan gaya hidup yang mungkin kita inginkan di sosial media gitu. Kita melihat apa yang mereka pakai, kita melihat di mana mereka makan, kita melihat apa yang mereka lakukan sehingga kita ingin seperti mereka gitu. Sehingga gitu ya, saran saya tidak perlu banyak-banyak follow orang-orang yang memperlihatkan gaya hidup yang luar biasa, dan juga saran saya kepada teman-teman semua yang nonton pada siang hari ini adalah jangan banyak-banyak punya aplikasi e-commerce gitu ya. Karena dari aplikasi e-commerce itu masuklah notifikasi setiap harinya. Sekarang tanggal 7 ya, masih ada diskon 66 kemarin pasti ya. Masih ada promonya tuh sampai dengan 3 atau 5 hari ke depan. Nah, godaan promo tersebut pasti akan membuat kita merasa, wah ini lagi diskon nih, sayang kalau tidak digunakan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus juga mengalokasikan atau juga mengelola dari aplikasi, dari handphone kita ini, jangan banyak-banyak kita install aplikasi e-commerce. Betul, itu yang sudah diingatkan oleh Mas Baren ya. Jadi batasi sosial media, tahan dulu godaan banyak-banyak platform e-commerce agar kemudian kita tidak tergoda lagi nih untuk beli barang yang sesuai dengan selera kita. Padahal salary katakanlah belum mencapai apa yang diinginkan. Nah Mas Baren, terakhir, jika seseorang tidak merubah kebiasaannya seperti ini, apa dampak yang akan terjadi untuk ke depannya? Oke, pertama kalau kita tidak bisa mengolah keuangan bulanan, artinya gajinya 10 koma gitu ya, tanggal 10 udah koma, atau mungkin 8,5, jam 8 masuk, jam 5 sore udah habis lagi, maka yang akan terjadi adalah dia artinya kan tidak bisa hidup dari tanggal gajian sampai tanggal gajian lagi. Dia akan mengandalkan utang sebagai hidupnya gitu ya. Dia akan mengandalkan utang untuk menutupi kebutuhan hariannya, dan kemudian ini akan membebankan keuangan dia pada masa kini dan juga masa depan. Harus diingat juga bahwa utang itu ya kan harus dikembalikan pertama, terus juga ada bunganya dan juga ada dendanya. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kita tidak bisa mengolah keuangan bulanan dengan baik, dan kemudian kita memenuhi semua keinginan kita tanpa kemudian mempertimbangkan apakah kita mampu ataukah tidak, kita menjadi tidak bisa berinvestasi. Kita tidak bisa berinvestasi, akhirnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Untuk teman-teman yang udah punya anak, pasti ingin menyekolahkan anaknya di tempat-tempat terbaik, itu butuh investasi. Teman-teman mau pensiun dengan nyaman, teman-teman harus berinvestasi untuk mencapai dana pensiun yang cukup. Teman-teman mau liburan, ya teman-teman harus menabung untuk mencapai dana liburan yang teman-teman inginkan. Sehingga pengelolaan keuangan menjadi penting, pengelolaan rasa menjadi penting, menahan diri, bersabar untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan itu menjadi kunci untuk dapat mengolah keuangan dengan baik. Baik, semoga tips-tips yang diberikan oleh Mas Brian ini bisa diterapkan ya, juga diadaptasi oleh masyarakat ya pada umumnya, agar tidak terjadi lagi nih impulsive buying dan juga membeli selera tapi salarinya tidak sesuai. Baik, terima kasih Mas Brian Mohadin, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas. Sangat bermanfaat informasi yang diberikan.